Saya Muhammad Abil dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Pada saat di Perang Khandaq, sahabat kan mengalami kelaparan Ustaz. Dan kenapa pada saat itu tidak ada bahan makanan Ustaz? Kan astagfirullah. Ya, silakan. Kan kota Madinah itu kan luas Ustaz. Jadi mengapa mereka tidak saling bahu-membahu gitu Ustaz? Dan hanya ada makanan di satu rumah itu aja Ustaz. Iya. Ada yang ingin? Satu aja? Ya. Masih ada pertanyaannya? Sudah. Baik, di kota Madinah, di masa itu teman-teman sekalian, orang bekerja mendapatkan pendapatan harian. Punya pendapatan harian, dan kita tahu di masa itu belum ada kulkas kayak kita sekarang untuk penyimpanan makanan yang bisa bertahan lama. Sehingga orang-orang biasanya kalaupun ada makanan mereka beli hari itu, mereka masak hari itu dan mereka habiskan pada hari itu. Sehingga pada saat penggalian parit, dan umumnya yang bekerja adalah kaum laki-laki yang cari nafkah, perempuan biasanya mereka mengurus rumah, maka karena mereka wajib tinggal di parit tersebut, bahkan Nabi SAW sendiri pun nginap di wilayah Khandaq atau parit itu. Oleh karena itu mereka tidak bisa bekerja, tidak punya income, karena income-nya harian. Maka mereka kehabisan bekal di saat itu. Pada saat itu sempat kehabisan bekal untuk beberapa hari saja masa penggalian. Makanya mereka tidak punya makanan. Dan ada sedikit saya tambahkan kisah. Ada kisah yang lain di Perang Khandaq. Ini kalau teman-teman nonton di Khalid Basalma Official kajian Sirah Nabawi kami, itu di Perang Khandaq banyak sekali mujizat Nabi. Di antaranya ada satu wanita pernah mengirim satu keranjang kurma untuk suaminya. Pada saat tiba di Khandaq, karena ada 1000 orang sahabat, maka sang suami ini nggak enak mau makan sendirian, walaupun dia kelaparan. Lalu dia muncul ide membawa itu kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, istri saya kirim satu keranjang kurma, tapi jumlah kita banyak sekali 1000 orang. Saya khawatir ini nggak cukup. Bagaimana caranya? Maka kata Nabi SAW, letakkanlah di atas kain ini. Lalu Nabi tebarkan kain, lalu diletakkan kurma tersebut, lalu kurma itu didoakan oleh Nabi, tiba-tiba menjadi banyak menggunung, dan akhirnya dibagikan kepada seluruh muslimin. Itu kurang lebih tambahannya, tapi alasan utamanya adalah karena memang pendapatannya sifatnya harian, sehingga di saat mereka sedang fokus menggali parit, ya kita bisa bayangkan parit itu kalau dalamnya 7 meter, 3 meter, lebarnya 7 sampai 8 meter tuh, dan itu sekeliling salah satu sudut kota Madinah itu besar sekali. Mereka harus selesaikan dalam hari-hari sedikit, mungkin tidak lebih dari 1 pekan, musuh akan datang. Maka mereka bekerja keras dari pagi sampai malam. Oleh karena itu mereka tidak punya bekal makanan yang cukup. Ya, ada lagi? Itu di belakang. Tolong yang sudah bertanya dan ini oleh teman-teman dikasih hadiah ya. Siap Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Amando dari Fakultas Ilmu Komputer, program studi Teknik Informatika. Izin bertanya Ustadz? Ya, silakan. Kenapa orang yang beragama Kristen punya ambisi atau tekad untuk masuk agama Islam, dan kenapa orang yang beragama Islam ingin bergaya-gaya seperti kaum sebaliknya agama Kristen? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kenapa ada di antara orang Nasrani atau orang Kristen yang tertarik dengan Islam? Karena kebenaran Islam itu sendiri, ya. Jadi mungkin mereka mempelajarinya, mereka melihat, berinteraksi sama kaum muslimin. Di kantor kami di Jakarta,
Hampir dalam 1 bulan tuh beberapa kali orang datang masuk Islam dengan berbagai macam kisah mereka. Ada yang karena memang tertarik melihat atau mempelajari Islam itu sendiri dari Al-Quran, dari buku-buku agama. Ada yang memang tertarik karena teman-teman dia mayoritas Muslim dan dia lihat bagaimana akhlak dan muamalah mereka. Ada yang tertarik karena melihat atau pernah mendengarkan azan dan dia merasa tertarik dengan mendengarkan lantunan azan itu dengan berbagai macam ya cara-cara yang Allah jadikan sebagai penyebab hidayah. Itu poin kenapa mereka mau masuk Islam. Dan tentu tidak semuanya orang juga tertarik dengan Islam. Serta juga perlu digarisbawahi, kita sebagai seorang muslim tidak boleh memaksakan agama kita pada orang lain. Makanya tadi ada sekitar 29 orang mahasiswa kita di sini, karena mereka non muslim dikasih opsional. Silakan kalau mau ikut dengarkan, kalau tidak mau pun tidak masalah ya. Mungkin mereka akan ada penilaian dari sisi yang lainnya. Jadi memang Allah berfirman dalam Al-Quran, La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Tetap kita bertoleransi dengan sesama non-muslim, kita boleh bakti, bahkan tetap bakti pada orang tua non-muslim, kita tetap baik sama kerabat dan saudara-saudara kita non-muslim, kita boleh bertetangga dengan non-muslim, kita bisa partner bisnis, teman kampus, dan segala macam. Yang tidak boleh hanya masalah ritual agama. Kalau soal ritual agama, surah Al-Kafirun jelas berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Kafir di sini maksudnya lawan orang beriman ya, karena orang muslim meyakini bagi orang beriman dan berarti lawannya adalah orang-orang kafir ya. La a'budu ma ta'budun, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma'bud, kalian juga tidak usah sembah apa yang saya sembah. Wala na'abidum ma'abadtum wala antum 'abiduna ma'bud, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah dan kalian juga tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, kami punya agama. Jadi kalau sudah ritual agama masing-masing. Itu jawaban dulu yang pertama, kenapa mereka ada yang tertarik dengan Islam. Kemudian yang kedua, tentang kenapa ada orang Islam justru yang mencontohi orang-orang non-muslim. Kalau saya melihat ini justru kejahilan, karena belum faham gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Harusnya kita menjadi contoh bagi orang-orang non-muslim, bukan terbalik gitu ya. Bukan terbalik. Kalau ada orang non-muslim sedang melakukan satu perbuatan yang baik, misalnya bakti sama orang tua, misalnya bersedekah, misalnya menjenguk orang sakit, ini kita anggap baik karena dalam agama kita itu dianggap baik. Tapi kalau yang mereka lakukan itu tidak dianggap baik oleh agama kita, tetap kita anggap tidak baik. Seperti contoh di negara barat, mereka anggap 18 tahun itu adalah umur yang bebas. Makanya mereka biasa tulis film-film yang tidak benar, itu adalah untuk nonton di atas 18 tahun. Mereka sudah boleh bebas ya, bahkan ada di antara mereka menuntut orang tuanya sendiri, mereka boleh seks bebas dan segala macam. Nah ini dalam pandangan Islam itu salah. Walaupun bagi mereka baik. Jadi perbuatan-perbuatan baik orang non-muslim itu baik kalau memang berpapasan dengan dipandang baik oleh Islam. Dan bukan karena dianya, karena Islam memandang baik. Kayak tadi bakti sama orang tua, bersedekah, jenguk orang sakit dan seterusnya. Dan apa yang mereka anggap baik, kalau tidak baik dalam Islam, kita tetap anggap tidak baik. Seperti tadi pergaulan bebas dan yang sejenisnya. Maka kenapa ada beberapa generasi muda muslim justru mengikuti contoh orang-orang non-muslim? Karena kejahilan mereka. Karena mereka belum tahu. Harusnya mengikuti dari perkataan Nabi, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka, maka harus kita tinggalkan gitu kan. Dan Nabi SAW mengatakan khaliful yahud wan nasara, bertolak belakanglah kalian dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Memang kita disuruh untuk berbeda ya, berbeda dari dalam arti kata yang merupakan khas dari sisi keibadaan. Allahu a'lam. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafa Habibullah Fauzan dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Izin bertanya, Tat? Ya, silakan. Imam besar kita kan ada 4, kan? Kalau masa lain tuh emang gimana, Tat? Kan ada juga yang lain, Tat. Kayak Syiah, Jafariyah dengan Zaidiyah tuh. Nggak dianggap atau gimana tuh, Ustaz? Habis itu perempuan yang umurnya sudah agak menua, terpas tuh rambutnya sudah mulai muncul putih-putih, Ustaz. Apakah sudah boleh dilihat sama orang lain? Itu saya, Ustaz. Apakah sudah boleh salaman sama orang lain? Iya, Ustaz. Sama itu, Ustaz. Nggak berjilbab lah, Ustaz.
Tentang jilbab. Iya Ustaz. Walaupun dia sudah berumur Ustaz. Sebentar dulu. Yang terakhir apa tadi masalah jilbab? Kalau tadi kan yang pertama masalah sekte-sekte dalam Islam ya, diantaranya Syiah tadi ya. Iya Ustaz. Terus kemudian yang kedua, perempuan yang sudah beruban putih, Iya. sudah tua, apakah sudah boleh salaman dengan lawan jenisnya? Iya Ustaz. Gitu kan? Oke, yang ketiga, Yang ketiga tadi jilbab ya. iya Ustaz. Gimana? Siapa yang mau ditanya? Kan banyak orang-orang yang udah tua tuh jarang pakai jilbab Ustaz. Emang udah enggak apa dilihat atau gimana Ustaz? Oke, apakah wanita tua boleh tidak berhijab gitu ya? Iya Ustaz. Baik. Itu saya Ustaz. Terima kasih. Oke. Kalau yang tadi yang pertama ditanya oleh Adinda tadi tentang masalah sekte-sekte dalam Islam dan sempat disebutkan Syiah, apakah itu bisa dianggap sebagai Islam atau bukan ya, atau bagian daripada Islam? Perlu diketahui bahwasanya sekte Syiah ini dibentuk oleh satu orang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian membentuk sekte ini awalnya, gitu kan? Di antara syubhatnya yang mereka kembangkan sekarang itu, mereka menganggap Al-Quran kita kurang. Al-Quran itu lebih daripada 30 juz, ya. Kemudian juga mereka menganggap sebagian besar sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan kufur. Ya. Karena memang dasarnya pendirinya orang non-muslim, maka syubhatnya banyak seperti seakan-akan sengaja memecahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Itulah pemahaman mereka gitu ya. Sehingga memang ulama mengingatkan tentang bahayanya sekte Syiah ini. Karena memang mereka sudah jelas tidak meyakini kebenaran atau kesempurnaan Al-Quran dan juga mencaci maki serta mengkafirkan umumnya sahabat termasuk istri-istri Nabi sendiri. Ya, oleh karena itu ini hendaklah dijauhi gitu ya. Dan alhamdulillah MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang siapa mereka. Beberapa tahun lalu sudah dikeluarkan tentang penjelasan siapa itu Syiah, bagaimana sekte-sekte yang di dalamnya, bagaimana pemahamannya gitu ya. Ini mungkin yang bisa kami kasih jawaban tentang masalah sekte itu. Kemudian selanjutnya tentang wanita yang sudah beruban ya, sudah tua. Di sini dua pertanyaan sekaligus kita gabungkan, apakah mereka sudah boleh tidak berhijab dan apakah juga mereka sudah boleh salaman sama laki-laki yang bukan mahramnya. Maka di sini rincian ulama dilihat dulu kondisi dan keadaannya. Kalau seandainya dia sudah sangat tua, dalam arti kata tua ini dia sendiri sudah tidak ada syahwat, orang juga melihatnya juga mungkin tidak ada syahwat, kayak nenek-nenek umur 90 tahun misalnya. Tetapi ada pengecualian di sebagian keadaan gitu ya. Termasuk juga tentang masalah pakai jilbab. Kalau sudah sangat tua sekali, tidak ada lagi syahwatnya dan segala macam, tidak berbahaya juga bagi kaum muslimin untuk menggoda mereka, mungkin masih ada celah-celah di mana mereka bisa melepaskan gitu ya. Tetapi secara ketakwaan tetap lebih baik dipakai. Tetap lebih baik dipakai karena tetap hukum Allah tentang laki-laki dan perempuan itu berlaku. Dan subhanallah hijab ini teman-teman sekalian tidak harus jadi beban. Karena hijab itu kebaikan, baju ya. Nanti coba saya sarankan penanya dan teman-teman sekalian kalau mau lebih jauh coba ketik di YouTube tentang eksperimen hijab. Cukup banyak dilakukan eksperimen hijab di Eropa, di Amerika oleh beberapa muslimah. Perempuan lewat, orang non-muslim tidak berhijab, lalu diajak untuk mencoba hijab. Setelah mereka coba hijab, ditanya bagaimana pendapatnya. Umumnya komentar-komentarnya itu, saya kok merasa seperti ada di sebuah benteng yang kuat ya, saya kok merasa nyaman, kok saya merasa begini dan begitu. Jadi mereka sendiri sebenarnya yang mencoba hijab itu mereka merasa ini sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Maka itu hikmah-hikmah yang sangat besar. Sama dengan salaman dengan yang bukan mahram itu untuk kemuliaan sebenarnya ya, untuk kemuliaan. Artinya kita tetap tegur sapa, assalamualaikum, apa kabar segala macam, tapi untuk salamannya memang Nabi larang. Ya, kecuali dengan mahram kita. Kalau mahram kan banyak sekali ya. Ibu, ayah, semua ke atas, kakek, nenek dan seterusnya. Semua jalur ke sampingnya, paman, tante. Ya, semua jalur ke samping kita, saudara dan saudara kita. Semua jalur ke bawah saudara kita, ponakan, dan semua jalur ke bawah kita, anak-anak sama cucu itu mahram namanya. Boleh kita salaman. Ditambah juga ada mahram disebabkan karena susuan. Pernah dengar saudara susuan ya?
Nah, kalau teman-teman sekalian, ini sebagai hukum biar faham ya. Kalau ada bayi, masih masa menyusui, kemudian disusui oleh ibu tetangga. Misal contoh, saya ini misal masih bayi, saya diberikan oleh ibu saya kepada ibu tetangga untuk disusuin. Sampai kenyang 5 kali susuan sampai kenyang si bayi ini. Maka saya atau si bayi tadi ini menjadi anak susuannya si ibu itu. Karena kita sudah disusui sampai 5 kali kenyang. Dan ini hukumnya, ibu itu menjadi mahram saya. Dan semua anak-anak beliau jadi mahram saya juga. Jadi saya tidak boleh menikah sama anaknya ibu yang sedang menyusui saya. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi, ada 2 orang laki-laki dan perempuan menikah. Selesai akad nikah, ada seorang ibu tua datang mengatakan, ya Rasulullah, ini yang baru anda nikahkan sekarang, ini dulu dua-duanya pernah saya susuin, ini anak susuan saya dua-duanya. Jadi mereka itu saudara susuan. Maka Nabi SAW pisahkan mereka, mengatakan kalian bersaudara, tidak boleh menikah. Jadi nggak boleh nikah sama ibu susuan, tidak boleh menikah juga sama saudara susuan. Nah ini disebabkan karena susuan. Jadi mahram mereka. Bisa juga menjadi mahram karena disebabkan pernikahan. Seperti teman-teman satu waktu nanti kalau menikah, maka mertua perempuan, karena ada laki-laki, mertua perempuan, ibunya istri kita, itu mahram abadi. Tadinya bukan mahram, tapi setelah kita akad nikah sama anaknya jadi istri kita, maka ibu mertua itu selamanya jadi ibu kita juga. Walaupun naudzubillah kita bercerai sama si istri, tetap saja ibu mertua itu tidak namanya mantan mertua, tidak namanya mantan anak mantu. Tapi kalau suami istri itu mahram sementara, selama mereka belum bercerai mereka mahram. Kalau sudah bercerai mereka bukan mahram lagi selepas lewat masa iddah. Jadi mahram itu banyak sekali. Yang bukan mahram adalah orang-orang asing saja di luar sana. Dan itu untuk menjaga hubungan yang baik di antara masyarakat. Begitu tujuannya. Iya, silakan. Masih ada pertanyaan? Di sebelah kanan, Riz. Kanan antum. Oh, Sebelah sana, apaan? sana. Mungkin ini yang terakhir kali Ustaz ya. Hadiahnya tinggal 1. Masih bisa disiapin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Izin bertanya Ustadz. Ya. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi kan, agama yang cuman direstui oleh Allah itu kan cuman agama Islam Ustadz. Mengapa Allah juga menciptakan agama selain agama Islam Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, mengapa Allah mengizinkan agama selain Islam gitu ya? Begitu ya. Jadi memang tidak ada penyebutan dalam Al-Quran kalau Allah meridhoi selain agama Islam. Makanya Allah mengatakan tadi dalam ayat yang sudah kita bacakan, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam saja. Dalam surah Al-Imran. Begitu juga Allah ulangi lagi di ayat surah Al-Imran di ayat yang berbeda, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agama tidak akan diterima dan dia itu ditolak. Ya, dan termasuk orang rugi di akhirat nanti. Jadi kalau pertanyaannya kenapa Allah izinkan, maka jawabannya Allah tidak mengizinkannya, ya. Allah justru memerintahkan kita untuk agama dengan agama yang satu, yaitu agama Islam. Ya, fadhal. Sebelah sini tadi ada. Coba berdiri. Nah, yang berdiri duluan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radivan Andrea Saputra dari jurusan psikologi, prodi psikologi. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya. Ada 25 nabi dan rasul yang harus kita imani dan percayai kan Ustadz. Itu disebutkan dari dalam Al-Quran semuanya kan Ustadz. Jadi ada nabi yang bernama Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul padahal namanya masuk dalam Al-Quran Ustadz? Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan dulu ya. Baik, silakan kalau mau kasih support. Pernah dengar nabi dan pernah dengar rasul ya?
Perbedaan Nabi sama Rasul, kalau Nabi itu seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru. Dia hanya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, itu Nabi. Kalau Rasul, dia membawa syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya. Itu perbedaan Nabi sama Rasul. Perlu difahami, ada 124.000 Nabi. 124.000 Nabi yang Allah utus. Di antaranya 313 Rasul. Rasul lebih sedikit. Karena Rasul membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Tapi agamanya tetap Islam. Gitu ya. Nah, yang wajib kita kenali nama-namanya, kisah-kisahnya 25 Nabi dan Rasul. Kalau pertanyaan kenapa Nabi Khidir tidak masuk dalam 25 Nabi dan Rasul, begitulah yang diajarkan kepada kita. Walaupun nama beliau disebutkan dalam, sebenarnya bukan disebutkan nama dalam Al-Quran, kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Kalau namanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi memang dalam susunan Nabi-Nabi yang 25 itu tidak dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Khidir. Tapi beliau menyebutkan ada Nabi bernama Khidir. Dan cukup banyak Nabi-Nabi yang memang tidak dimasukkan di dalam 25 Nabi dan Rasul. Di antaranya Luqman, ya. Pernah baca surah Luqman, ya, wasiat Luqman kepada anaknya. Itu pendapat yang paling kuat, beliau adalah seorang nabi, tapi nggak masuk dalam 25 nabi dan rasul. Bukan berarti ya tidak masuk kemudian kita tidak mengenal namanya. Kalau disebutkan kita kenal namanya. Tapi yang wajib teman-teman ketahui kisahnya, pelajari, itu adalah 25 nabi dan Rasul. Dibatasi begitu. Itu aja 25 Nabi dan Rasul, masih banyak orang yang belum hafal, gitu kan? Masih banyak orang yang belum tahu. Maka alhamdulillah Allah cuma batasi begitu, karena kalau dikasih lebih mungkin akan lebih banyak kan itu. Ya, mungkin yang terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dua terakhir ya. Ini satu-satu lagi, sama satu lagi ya, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Rafif Oktavio dari Fakultas Psikologi dari Departemen Psikologi. Ingin bertanya Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya orang yang berhijab akan lebih terhindar, mungkin dalam konteksnya dari pelecehan seksual atau pandangan tidak enak dari laki-laki. Nah, seperti di tahun sekarang yang banyak terjadi di sekitar kita, yang marak terjadi, bahwasanya banyak sekali kasus pelecehan yang terjadi, yang membuat kembali banyaknya orang di sosial media berpikir bahwasanya ini bukanlah saatnya lagi untuk bagaimana kita mengatur apa yang perempuan kenakan, namun ini dikembalikan lagi kepada kita sebagai laki-laki tentang bagaimana cara kita berpikir untuk lebih menghormati wanita, mau bagaimanapun pakaiannya dan mau bagaimanapun gaya yang mereka tunjukkan kepada kita. Jadi menurut Ustadz, apakah yang Ustadz sampaikan tadi masih relevan dengan zaman sekarang, di mana perempuan harus tetap menjaga pakaiannya agar terhindar dari pelecehan seksual ataupun pandangan yang kurang mengenakan dari laki-laki? Karena saya melihat di lapangan bahwasanya masih banyak orang-orang yang sudah berpakaian sebagaimana sewajarnya, namun masih mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan dari laki-laki. Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab pertanyaannya apakah masih relevan yang Ustaz sampaikan tadi, jawabannya iya. Kalau kasusnya adalah ada orang yang berhijab, tadi kan begitu ya, ternyata masih terjadi pelecehan seksual pada dia. Kalau yang berhijab saja begitu, bagaimana yang tidak berhijab? Kan gitu. Karena orang kalau sudah berhijab itu secara otomatis dia akan lebih rapi, lebih tertutup. Mungkin orang pun akan mengganggunya berpikir. Ada satu eksperimen di Amerika, saya sempat lihat cuplikannya di YouTube. Wanita yang sama, ya. Wanita yang sama ini sekali dia jalan berhijab, sekali dia jalan tidak berhijab. Di satu jalan di Amerika beda jam, satu pagi kalau nggak salah, satu malam. Yang satu dia jalan pakai hijab, di jalan yang sama yang satu tidak pakai hijab. Temannya di belakang bawa kamera tersembunyi. Dan ternyata waktu dia jalan tidak pakai hijab, itu hampir setiap berapa meter sekali diganggu oleh laki-laki, sampai di ujung jalan mungkin lebih dari 10 orang mengganggu dia untuk mengajak dia kencan dan segala macam. Tapi orang yang sama pakai hijab, walaupun hijabnya belum maksimal tertutup semuanya, itu ternyata di jalan yang sama waktu berbeda, sepanjang jalan tidak ada satupun yang mengganggunya. Paling mungkin jauh orang pun kalau melihat orang berhijab mengatakan assalamualaikum misalnya, contoh.
Jadi kalau dikatakan apakah masih relevan, tentu saja relevan sekali, karena hukum Allah tidak ada namanya tidak relevan. Dia akan terus relevan sepanjang masa, gitu kan? Dan alhamdulillah kita lihat sekarang perubahan yang luar biasa justru di masa sekarang. Saya waktu pertama terjun di dakwah tahun 1998 itu awal saya kembali S1 dari Madinah, masih sedikit sekali hijab apalagi dikatakan hijab syar'i yang besar gitu ya. Tahun 2000 sampai 2000 mungkin 2002, 2003, 2000 itu masih sedikit sekali. Ya, masih sedikit sekali. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang makin banyak orang yang memakai hijab, dan kalau kita coba mengadakan studi di situ, menanyakan kepada teman-teman kita muslimah bagaimana perasaan mereka dan kenapa mereka memilih jilbab-jilbab seperti ini, kita akan temukan jawaban secara pribadi dari hati mereka. Mereka merasa nyaman, mereka merasa terlindungi, dan itu tidak mengurangi sama sekali penampilan mereka sebenarnya, tidak mengurangi sama sekali penampilan mereka. Itu poin dulu. Kalau sisi yang lain tadi, adik mengatakan, tadi mengatakan, ada yang mengatakan mungkin tinggal bagaimana laki-laki mengatur persepsi atau pandangannya terhadap wanita. Ini bagaimana kita bisa menangkap poin ini pada saat kita berdiri di depan seorang wanita yang pakai rok pendek, yang pakai baju kaos ketat. Lalu kita mengatakan, oh saya tidak terpengaruh, atau saya tidak berpikir negatif. Itu agak sulit, gitu kan? Karena sudah jelas itu akan mengundang syahwat, kan gitu. Jadi nggak cukup orang hanya memperbaiki persepsi dia tentang wanita, karena sulit. Tapi kalau dipertemukan antara persepsi dia bersangka baik pada seorang wanita dengan pakaian yang hijab tertutup, itu akan ketemu sempurna gitu ya. Dibandingkan dia harus memaksakan pemikiran dia ya dengan wanita yang tidak tertutup depan dia dan terbuka, apalagi di komunitas yang begitu ramai, lalu dikatakan dia tidak terpengaruh. Itu susah sekali. Ya, itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin mendustakan diri kita semuanya. Makanya dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan kita agar menurunkan pandangan dari yang haram. Menurunkan pandangan, karena melihat sesuatu yang haram itu, perempuan yang tidak halal, itu akan mengundang syahwat. Allah menyuruh kita menurunkan pandangan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, Allah akan tanamkan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Jadi pasti sangat sulit untuk mengontrol pikiran kita, persepsi kita, dengan pakaian terbuka di depan mata. Itu akan sulit sekali. Orang akan pecah konsentrasi, orang akan berpikiran macam-macam. Ya, kalau orang itu layak pakai baju yang menggoda, maka dia akan kemudian syahwatnya. Kalau itu orang pakai tidak cocok, kita akan milih negatif misalnya. Kan gitu, beda dengan orang pakai hijab. Umumnya secara persentase pasti orang akan menilai hal-hal yang positif. Ya, satu lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra Pratama, jurusan psikologi. Ustadz, di sini saya mau bertanya, kalau zaman dulu orang-orang berusaha mencari kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Sementara sekarang ini orang-orang berusaha mencari aliran agama Islam mana yang benar-benar baik. Dalam Islam sendiri, Nabi SAW mengatakan akan banyak di akhir zaman aliran-alirannya. Jadi kita menanggapi hal itu dan supaya bisa yakin untuk istiqomah terhadap jalan yang kita pilih, bagaimana Ustadz? Terkadang hal ini juga menjadi pertanyaan dari non-muslim. Kenapa di Islam terlalu banyak golongannya sehingga membingungkan? Terkadang saya sendiri juga menjadi bingung kenapa harus banyak golongan, dan terkadang malah menganggap buruk golongan lainnya. Dan pertanyaan saya yang terakhir yaitu, apakah kita boleh fanatik dalam beragama? Cukup sekian. Oke. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kita beranjak dulu daripada sebuah hadis Nabi SAW, akan terpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umatku 73 golongan. Semuanya akan melalui neraka kecuali satu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Kata Nabi SAW, yang ada di atas contoh-contohku dan juga para sahabatku.
Jadi juga ada hadis yang lain menguatkan masalah ini. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrani ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan utama. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Lalu beliau sebutkan, Kitabullahi wa sunnati. Berpegang pada kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Sunnah Nabi SAW. Kenapa banyak kelompok-kelompok yang muncul? Karena mereka sangat varian sekali, ya. Tidak banyak variabelnya, dan mereka tidak ikut apa yang mereka jadikan sebagai Tuhan itu kepada wahyu, kemudian Al-Quran dan Sunnah. Mereka mau berbuat semaunya sendiri, bukan panduan. Sebenarnya kalau punya ikut panduan pasti akan ada standarisasi. Karena dalam Islam kan yang halal jelas, yang haram jelas. Sholat di Indonesia sama sholat di Amerika, sholat di Eropa, sholat dimanapun sama, ya, sama gerakannya, sama bacaannya, sama jumlah rakaatnya, sama juga kewajiban-kewajiban sholatnya, sama sunnah-sunnahnya, sama hal-hal yang makruhnya, sama hal-hal yang membatalkannya, ya. Jadi tidak ada bedanya. Perempuan disuruh berhijab di Indonesia, berhijab di Amerika, berhijab di Afrika, di mana-mana berhijab semuanya. Puasa Ramadan sama juga, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, kan gitu. Begitu juga dengan zakat, bagi orang yang memenuhi dua syarat, haul, masa setahun hartanya, dan nisab, kadar minimal 85 gram emas, keluarkan 2,5%. Haji juga bagi yang mampu, sama semua. Menuju ke Baitullah di Mekah, tidak ada haji di tempat lain. Jadi kita lihat Islam itu sudah jelas sebenarnya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang muncul kemudian mengatasnamakan Islam dan keluar dari tuntunan wahyu, maka ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bisa jadi contoh gitu ya. Maka saran saya simpulkan, kalau ada di antara adik-adik di sini diajarkan oleh seseorang tentang ilmu agama, jangan pernah ragu untuk menanyakan mana dalilnya, mana tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak cukup sampai di situ, ya, karena memang Nabi SAW mengatakan, maka ana alaihi wa ashabi, yang selamat, yang benar, yang tidak salah itu adalah orang yang mengikuti aku dan juga para sahabatku. Jadi pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat Nabi. Karena mereka orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka yang melihat wahyu turun. Ada beberapa ayat Al-Quran turun pada mereka di kasus-kasus mereka pribadi, dalam rumah tangga, dalam peperangan misalnya, dalam fatwa yang mereka tanyakan. Maka semua itu berarti menandakan mereka yang paling faham tentang agama. Mereka wariskan kepada generasi setelahnya, namanya tabi'in. Lalu generasi setelahnya tabi'in dan seterusnya. Maka ini menandakan memang orang yang berpegang pada wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka insya Allah akan benar jalannya. Seperti itu gambarannya ya. Jadi nggak usah bingung, tinggal kita boleh belajar sama siapa saja, tapi ingat ya, kita harus tahu orang ini menyampaikan wahyu. Allah berfirman dalam surah ini. Tadi kita sampaikan, lalu kita mengatakan Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, sahabat menyampaikan begini. Maka kita sampaikan sesuai dengan SOP yang ada atau standarnya ya, standar operasionalnya atau standar di perusahaan. Kalau ini standar syariat, kita punya standar syariat. Itu. Kemudian yang kedua tentang masalah bolehkah orang fanatik dengan agama? Kalau fanatik dengan perintah agama yang diperintahkan misalnya sholat, lalu kita fanatik dalam arti kata kita jaga sholat itu. Yang dimasukkan fanatik di situ adalah itu. Kemudian juga apa yang dilarang kita tinggalkan dan kita bersikuku tidak mau terjerumus, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud fanatik di sini adalah saya fanatik menganggap bahwasanya hanya saya yang benar, orang lain salah. Walaupun orang depan kita telah menegakkan hujah atau argumentasi. Misal kita melakukan satu perbuatan yang kita anggap benar dalam agama. Ada seseorang datang menegur kita mengatakan itu tidak benar. Ini loh dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi kita tidak mau dengar karena kita fanatik buta. Enggak kok, guru saya bilang begitu. Orang tua saya sudah perintahkan begitu. Walaupun tegak hujah padanya atau argumentasi tetap tidak mau terima. Maka ini enggak boleh, ini fanatik buta namanya. Ya, kita harus fanatik pada kebenaran. Itu baru dibenarkan. Allahu a'lam.